Halo teman-teman semua, selamat datang di mata pelajaran Sosiologi. Hari ini kita akan membahas materi mengenai disintegrasi sosial. Coba perhatikan gambar yang ada di depan kamu. Gambar apa sih itu? Gambar yang disajikan adalah gambar peperangan. Perang merupakan salah satu contoh dari terjadinya disintegrasi sosial. Kenapa sih disintegrasi sosial bisa terjadi? Nah, teman-teman, manusia selalu merasa tidak puas dengan apa yang telah dicapainya. Oleh karena itu, ia selalu berusaha mencari sesuatu yang baru dan berusaha untuk mengubah keadaannya menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Hal ini akan mengakibatkan terjadinya perubahan sosial budaya dalam masyarakat, menyangkut perubahan nilai, pola perilaku, organisasi sosial, pelapisan sosial, kekuasaan, dan lain-lain sebagainya. Perubahan sosial yang dialami oleh masyarakat dapat berupa kemajuan atau yang kita kenal dengan nama progres dan kemunduran yang kita kenal dengan nama regres. Perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dapat membuat pudarnya norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat. Hal ini menyebabkan terjadinya disintegrasi sosial. Apabila terjadi disintegrasi sosial, situasi di masyarakat lama-kelamaan akan menjadi kacau atau yang kita kenal dengan nama chaos. Pada keadaan demikian, akan dijumpai keadaan tanpa aturan yang kita kenal dengan nama anomi. Anomi adalah keadaan di saat masyarakat tidak mempunyai pegangan mengenai apa yang baik, apa yang buruk, dan tidak bisa melihat batasan apa yang benar dan apa yang salah. Disintegrasi adalah sebuah situasi di mana persatuan dan kesatuan dalam masyarakat menjadi rusak karena adanya perbedaan kepentingan antara individu dengan masyarakat, masyarakat dengan pemerintah, ataupun individu dengan individu lainnya. Hal ini menyebabkan disintegrasi menjadi salah satu permasalahan sosial yang menakutkan bagi segenap bangsa-bangsa di dunia, termasuk Indonesia. Apalagi untuk Indonesia, teman-teman, yang dikenal dengan kemajemukannya, maka disintegrasi menjadi permasalahan sosial yang sangat menakutkan. Disintegrasi bangsa adalah timbulnya perpecahan di antara masyarakat dalam negara berdaulat, baik secara de facto maupun de jure. Kondisi ini pastinya menjadi ancaman dalam pembangunan skala nasional. Teman-teman, salah satu bentuk daripada disintegrasi bangsa di Indonesia adalah upaya Papua untuk merdeka dari Indonesia. Ciri-ciri keadaan disintegrasi sosial. 1. Sebagian besar anggota masyarakat tidak lagi mematuhi norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. 2. Timbul ketidaksepahaman di antara anggota kelompok dalam hal tujuan, sehingga hilang solidaritas dalam kelompok. 3. Sanksi yang diberikan pada pelanggar norma tidak dilaksanakan dengan konsekuen, sehingga ada kesan bahwa sanksi sudah tidak berfungsi lagi. Keempat, menurunnya kewibawaan para tokoh masyarakat dan pimpinan masyarakat sehingga warga masyarakat bingung siapa yang masih bisa dijadikan panutan atau teladan. Contoh disintegrasi bangsa yang terjadi di Indonesia adalah peristiwa PKI yang berniat untuk mengganti dasar negara kita Pancasila menjadi komunisme. Contoh lainnya adalah munculnya paradigma akan hashtag ganti presiden 2019 dan hashtag tetap Jokowi. Pada saat ini seolah-olah ada dua golongan besar dalam masyarakat yang kemudian memecah masyarakat menjadi dua bagian. Teman-teman, berikut ini adalah dampak dari terjadinya disintegrasi bangsa. 1.
rusaknya integrasi sosial. Hal ini disebabkan setiap orang lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan umum. 2. Timbulnya konflik sosial. Kondisi ini dilakukan sebagai akibat ketidakpuasan antara masyarakat satu dengan yang lainnya. 3. Tidak tercapainya pembangunan nasional. 4. Terkendalanya interaksi sosial. Keadaan ini muncul lantaran masyarakat seperti terbagi ke dalam kelompok-kelompok dalam melakukan proses komunikasi. Kelima, terganggunya hubungan sosial. Fenomena ini terjadi dengan serangkaian akibat yang menjadi penyebab setiap golongan mementingkan peran dan kekuasaannya masing-masing. Melalui pemaparan tadi, sudah seharusnya lah kita menyadari bahwa kemajemukan yang Indonesia miliki seringkali menjadi penyebab bagi terjadinya disintegrasi bangsa. Teman-teman, sebagai warga negara yang baik, mari kita cerdas dalam menghadapi berbagai kemajemukan yang negeri ini miliki. Semua orang memiliki opini, semua orang memiliki keinginan, semua orang memiliki persepsinya masing-masing. Tapi jangan jadikan perbedaan tersebut sebagai alat pemecah belah bangsa. Sebagai generasi muda bangsa Indonesia, hendaklah kita bawa semua kemajemukan yang Indonesia miliki untuk membangun Indonesia. Tidak ada lagi yang berdiri berdasarkan suku bangsanya, agamanya, golongannya. Mari kita bersatu dan jaga persatuan NKRI.